Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Yuningsi dari SDN Marga Jaya 3. Di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya di sini sebagai observer dan saya Nurina Purnamasari dari SDN Wadah-Wetan 2 Kecamatan Kertawijaya Kabupaten Majalengka sebagai coaching. Dan saya Arif Rahman Nagib dari SMKN 1 Lumasugi sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tadi. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Luar biasa. Gimana, Bu? Kemarin, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dengar nih, Pak Arif mau melakukan coaching pada hari ini, betul? Ya, betul, Bu. Hari ini saya akan melakukan coaching, Bu. Kira-kira akan melakukan coaching bersama siapa, Pak? Saya akan melakukan coaching bersama dengan Ibu Nuri. Dari mana, Bu Nuri? Dari SD Wadah-Wetan, Bu. Berarti beda instansi ya sama Bapak. Betul. Sekarang saya SMKN 1 Lumasugi. Sebelum pelaksanaan coaching, izinkan saya selaku observer akan mengajukan beberapa pertanyaan sebelumnya, Pak. Boleh, Bu. Nanti untuk pelaksanaan coaching, rubrik apa yang akan digunakan dalam proses pelaksanaan coaching, Pak? Jadi rubrik yang akan saya gunakan yaitu menggunakan alur cerita, Bu. Di mana di alur cerita tersebut ada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah identifikasi, yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Biasa sekali ya, semua alur cerita. Kemudian kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching tersebut? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah present, Bu, ya, kehadiran penuh ketika kegiatan coaching. Yang kedua adalah mendengarkan aktif, Bu. Yang ketiga adalah dari mendengarkan aktif tersebut kita bisa menangkap kata kunci yang disebutkan oleh coaching sehingga kita bisa membuat sebuah pertanyaan terbuka yang berbobot. Mungkin itu kemampuan atau kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini. Ada 3 poin mungkin ya, Pak ya. Mendengar penuh ya, atau perhatian penuh ya, dan menggali informasi sehingga membuat pertanyaan yang berbobot ya. Dan dari ketiga tadi kompetensi yang ingin dikembangkan tuh, apa yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan, yang mana tuh? Jadi yang saya mungkin ingin prioritaskan, ingin kembangkan untuk kegiatan coaching hari ini yaitu mendengarkan aktifnya, Bu, aktif supaya bagaimana saya bisa mengetahui kata kunci yang disampaikan oleh siapa, dan setelah itu saya bisa menyampaikan pertanyaan terbuka yang berbobot. Itu dua kompetensi itu yang saya prioritaskan. Hebat sekali, Pak. Sekarang indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan tersebut apa kira-kira yang ingin dilaksanakan, Pak? Untuk indikator dari ketercapaian coaching hari ini, saya ingin bagaimana seorang coaching yang tentunya memiliki permasalahan ya, dalam itu baik dalam kegiatan pembelajaran sekolah atau dalam kehidupannya sehari-hari, saya bisa dengan kegiatan coaching ini menggali bagaimana si coach itu bisa mengeluarkan ide-idenya untuk menghasilkan solusi sendiri untuk memecahkan masalah yang dimiliki sendiri. Itu mungkin dinyatakan hasil coaching ini kalau bisa seperti itu. Luar biasa sekali ya, Pak. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Pak Arif nih untuk target kompetensi yang ingin dicapai ya, mudah-mudahan tercapai dengan baik ya, Pak, berjalan dengan lancar. Mungkin Bapak bisa dimulai saja coachingnya. Siap. Saya mohon izin untuk mengamati, Pak. Silakan. Halo, Assalamualaikum, Bu. Ini kebetulan
sesuai dengan permohonan Ibu kemarin kita melakukan coaching sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan kemarin. Ketemu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu? Ini Bu Nuri ya? Iya, Bu, betul. Ya. Dari Waduwetan ya Bu? Betul, betul. Gimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Oke, bisa dimulai Bu, izin. Silahkan dimulai. Gimana Bu? Sehat? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin Ibu saya Betul, iya, betul, Pak. katanya Ibu mau sedikit menyampaikan Iya, Pak. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu hari ini. Iya. Itu gimana Bu? Masalahnya tuh barangkali saya bisa membantu. Iya, baik, Pak. Begini, Pak. Kalau di saya begitu ya Pak, di jenjang SD, sekira bulan Oktober sampai Desember itu ada yang namanya agenda wilayah kinerja guru atau PKG, dan itu memang mutlak harus dilaksanakan. Saya pelajari itu mungkin Pak yang sedang mengganjal begitu bagi saya begitu Pak. Mengingat mungkin yang lampau begitu ya Pak, pejabat sebelum saya mungkin kebetulan kira bulan Januari 2023 saya sudah menjadi kepala sekolah Pak di SDN Waduwetan 2. Mungkin untuk yang sebelum saya katakanlah itu di skip begitu ya Pak, PKK itu hanya dilaksanakan mungkin hanya sebagai pemerintah saja, tapi kemudian terbersit keinginan harapan dalam diri saya untuk dapat melaksanakan PKB itu begitu Pak, sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi kepala sekolah yang tentu saya harus menjalankannya. Tapi di samping itu Pak, saya juga khawatir begitu bahwa rencana saya, keinginan saya untuk melaksanakan PKB menimbulkan keresahan tadi tentang rekan-rekan begitu, karena memang dulu ketika saya masih menjadi guru, saya juga mempunyai anggapan seperti itu bahwa PKG adalah sebuah kegiatan untuk menilai begitu ya Pak, menilai ketika saya mengajar yang akhirnya nanti mungkin akan ada keluar atau muncul nilai begitu ya Pak. Tentu yang dikhawatirkan oleh rekan-rekan dulu adalah nilai mereka yang katakanlah jelek begitu ya Pak. Jadi kemudian saya akhirnya menjadi galau antara tetap melaksanakan PKG tapi juga ketakutan menimbulkan keresahan di rekan guru begitu Pak. Ya, bisa saya tangkap mungkin dari Tuhan atau kemudahan dari sini ya. Jadi intinya ini untuk kegiatan PKG ini yang mungkin alhamdulillah ya, berarti di awal Januari 2023 ya mendapatkan amanah tugas tambahan dari kepala sekolah, dan ternyata di salah satu tupoksi kepala sekolah itu ada mungkin situ supervisi akademik itu ya. Dan kebetulan mungkinnya ketika ibu menjabat dari kepala sekolah, dan kepala sekolah sebelumnya ini belum melaksanakan kegiatan PKG atau supervisi akademik ini, biasanya hanya formalitas saja mungkin ya. Nah mungkin ibu galaunya ini mau dilaksanakan, nah ini merupakan tupoksi ya, tupoksi ibu ya, tanggung jawab ibu harus bisa melaksanakan kegiatan PKG ini, dan tentu ada banyak pasti manfaatnya ya Bu ya, kegiatan PKG ini buat pengembangan kompetensi rekan-rekan guru ya, termasuk ini juga sebagai seorang pimpinan pasti bermanfaat buat pengembangan intinya ya. Nah cuman ini tujuan yang ibu inginkan di kegiatan PKG yang ibu rasakan ini bingung ya antara dilaksanakan dan kalau tidak dilaksanakan tidak mungkin karena ini harus dilaksanakan kalau tugas ibu ya. Cuman ini ketika antara dilaksanakan dan takutnya misalnya ada jadi tidak baik buat kondusivitas dengan rekan-rekan, karena rekan-rekan merasa dinilai, pasti emang ujung-ujungnya ya tuntutan dari PKG ini ya ada penilaian terhadap rekan yang kita supervisi akademik. Nah ini tujuan yang ibu harapkannya nanti seperti apa nih? Dan kemudian jadi pada akhirnya saya ingin atau berharap begitu ya Pak, bahwa PKG ini sebagai salah satu tupoksi saya tetap bisa saya laksanakan begitu Pak, tapi tanpa menimbulkan keresahan baru, tanpa menimbulkan kesalahan baru di antara
sosialisasi antara saya dengan rekan-rekan begitu menangani tetap kondusif. Artinya tujuan yang ingin saya capai itu adalah PKG tetap terlaksanakan tanpa menimbulkan ekses negatif begitu barangkali Pak yang saya harapkan, yang saya dampakkan itu bisa terjadi saat sekarang ini begitu Pak. Jadi ibu inginnya nanti dari hasil kegiatan coaching ini menemukan solusi menemukan solusi bagaimana kalau PKB ini dilaksanakan tapi tetap tidak memberikan kesalahan rekan-rekan tidak merasa dinilai rekan-rekan yang mungkin seperti itu ya. Selanjutnya nih Bu, kalau misalnya ini lihat dari kompetensi ibu kemampuan dalam kegiatan seperti sekarang kalau misalnya di level 0 berarti kompetensi ibu di kegiatan seperti psikiater kurang dan level yang paling bagusnya yaitu di level 10. Nah posisi ibu posisi ibu ini ada di level berapa? Kalau di generalisasi begitu ya Pak, diakumulasikan dari berbagai hal, berbagai situasi, berbagai kondisi antara kesiapan rekan-rekan guru atau juga kompetensi saya dalam melaksanakan supervisi akademik ini atau dalam melaksanakan PKG ini, mungkin saat ini Pak kondisinya ada di level 6 begitu Pak. Mengingat bahwa hal ini juga baru bagi rekan-rekan guru, juga baru bagi saya begitu ya Pak. Tapi kemudian tidak ada salahnya dengan level 6 saya pikir ya Pak, itu juga tidak terlalu buruk. Jadi dasar ya. Iya. Jadi ya untuk saat ini saya pikir kami begitu Pak berada di level 6. Nah kira-kira nih Ibu mau meningkatkan sampai level berapa nih? Yang diharapkan Ibu? Iya, betul. Kalau manusiawi mungkin ya Pak, kalau seseorang ditanya ingin begitu ya tentu saya inginnya ke level yang sempurna begitu, ke level 10. Tapi karena saya katakan bahwa ini juga baru baik bagi saya maupun bagi rekan-rekan guru, tentu itu akan membutuhkan effort begitu ya Pak, pekerja yang lebih keras lagi begitu. Artinya saya akan berusaha untuk itu begitu. Tapi ketika kemudian saya bisa meningkatkan kondisi saat ini dari level 6 ke level 8 gitu Pak, saya pikir itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa bagi saya gitu. Walaupun tentu saya tidak akan berposisi seandainya kemudian saya bisa meningkatkan ke level 8, artinya kemudian saya juga harus bergerak untuk meningkatkan lagi ke level-level yang lebih tinggi begitu Pak. Jadi saya kemudian menarget diri saya begitu Pak untuk menciptakan kondisi dapat meningkat dari level 6 ke level 8 Pak. Saya pikir itu cukup rasional untuk bisa saya wujudkan begitu ya. Betul. Bagus Bu, jadi intinya kita juga itu cita-cita tapi awal-awal kita harus realistis juga ya. Pak. Ya berarti Ibu sudah kalau ini mahasiswa mandiri nih udah lihat kondisi di sekolahnya, kondisi rekan-rekan dan kondisi kita berarti sudah teman. Ini level 8 aja udah hebat sekali. Betul Pak. Nah ini kalau Ibu bisa identifikasi ini kira-kira nih hambatan-hambatannya tuh apa saja tuh untuk mencapai Ibu sampai ke level yang Ibu inginkan di level 8 itu kira-kira tuh hambatan baik itu di diri Ibu atau di rekan-rekan Ibu. Ada banyak sekali hambatan ya Pak, tapi pada akhirnya kemudian saya harus juga mampu kemudian mengolah hambatan itu menjadi sebuah kelebihan begitu ya Pak. Yang jelas hambatan yang pertama adalah dari diri saya sendiri mungkin Pak, bahwa ketika dulu saya di supervisi begitu, berarti hari ini saya akan melakukan supervisi begitu ya Pak. Artinya saya belum mempunyai dasar kemampuan melakukan supervisi. Artinya itu juga tentu harus dipikirkan begitu ya Pak. Yang pertama itu hambatannya betul Pak. Kemudian yang kedua hambatannya ya itu seperti yang saya ceritakan bahwa hal ini juga baru bagi rekan-rekan. Artinya saya harus kemudian membangkitkan begitu Pak motivasi kesadaran terhadap rekan-rekan begitu bahwa ini tidak semenakutkan atau tidak seporol yang mereka bayangkan begitu ya Pak. Ya saya pikir itu, dan kemudian juga mungkin ini kita akan, karena saya kebetulan ada
8 personil guru Pak. Jadi ketika saya menjadwalkan satu orang untuk satu hari supervisi, artinya saya membutuhkan 8 hari gitu Pak. Belum seandainya kemudian ada agenda dinas yang lain, mungkin begitu akan memerlukan waktu yang lebih panjang lagi begitu ya Pak. Jadi yang hambatan selanjutnya mungkin dari pengelolaan waktu begitu ya Pak. Itu barangkali Pak yang saya pandang sebagai hambatan untuk saat ini. Kalau saya catat nih hambatan-hambatan mungkin yang tadi bukan pertama adalah hambatan di kompetisi budaya pengalaman betul, gitu ya. betul. Mungkin ya di pengalaman dulu tentang supervisi akademi, terus juga ada hambatan di waktunya juga ya Bu ya. Nah, kira-kira nih kita udah tahu hambatan-hambatan. Nah, sekarang peluang atau kemampuan ya, kemampuan yang dimiliki baik oleh teman-teman di sekolah gitu ya. Kemampuannya atau peluangnya itu seperti apa? Kalau untuk peluang gitu Pak atau potensi begitu ya Pak, itu yang pertama saya mempunyai legalitas begitu Pak, bahwa saat ini saya sebagai kepala sekolah begitu artinya pimpinan di tempat saya mengajar begitu ya Pak, artinya saya mempunyai hak begitu ya Pak dan kewajiban juga untuk melaksanakan PKG. Selanjutnya kemudian saya melihat bahwa sebenarnya guru rajin Pak mengajar, mempersiapkan media pembelajaran, mempersiapkan administrasi pembelajaran. Ya betul, artinya hanya kemudian perlu dikomunikasikan saja begitu Pak atau dijadwalkan untuk pelaksanaan supervisi itu Pak. Kemudian juga yang selanjutnya adalah saat ini saya tengah menempuh pendidikan guru penggerak Pak, yang di modul 2.3 ini memang tengah membahas tentang coaching begitu Pak. Salah satu materi di dalamnya adalah ada supervisi berbasis coaching begitu. Artinya entah sedikit atau banyak saya kemudian katakanlah sudah mempunyai modal beberapa dasar pengetahuan untuk dapat mengimplementasikan begitu Pak. Itu Pak barangkali yang menjadi potensi peluang yang bisa saya kembangkan untuk mewujudkan tujuan yang saya harapkan gitu Pak. Bagus, jadi peluang rekan-rekan guru yang ada Iya betul Pak, betul Pak. Ya peluang di kompetisi ini biasanya ibu juga walaupun belum berpengalaman tapi ya pemahaman itu tentang kompetisi seperti saya betul Pak, betul Pak. ya bagus. Nah, berarti sekarang kita sudah tahu hambatannya, peluang ibu ke pertanian apa. Nah, ini kira-kira nih strategi bisa dibilang solusi atau strategi juga ya. Nah, gimana berarti Bu nih cara ibu strateginya untuk ya kegiatan PKG ini supaya nanti tidak seperti yang ibu bayangkan, supaya tidak jadi horor, tidak seperti menjudge atau melabel teman-teman lagi seperti apa. Nah, gimana tuh strateginya? Mencermati dari hambatan begitu ya Pak dan dari potensi yang saya temui, saya pikir kunci utama dari permasalahan yang saya hadapi adalah komunikasi begitu Pak. Artinya saya kemudian harus mampu mengkomunikasikan begitu ya Pak, mengkomunikasikan apa yang ada dalam benak saya begitu Pak, apa yang menjadi rencana saya, apa yang menjadi harapan dan tujuan saya. Saya pikir begitu Pak. Jadi mengkomunikasikan begitu Pak. Jadi nanti mungkin ibu akan mengkomunikasikan, ini mengkomunikasikannya strateginya seperti apa betul Pak. biar efektif. Jadi apa yang ibu harapkan, informasi tentang PKG ini bisa tersampaikan ke rekan-rekan, bukan hanya tuntutan aja PKG ini ya sebagai saya cukup sebagai ibu, sebagai kepala sekolah, tapi ya ini ada di sini ada kepentingan yang belum bisa bagi dalam kegiatan PKG ini, terutama dalam peningkatan kompetensi. Bagaimana jadi ketika saya menyadari bahwa kemampuan yang paling utama dalam komunikasikan itu ya Pak, artinya saya akan membuat sebuah kegiatan untuk mengkomunikasikan. Mungkin dengan kewenangan saya begitu ya Pak, saya akan mengadakan yang pertama adalah rapat dewan guru begitu Pak, rapat dewan guru, bahwa di dalam agenda rapat saya akan menyampaikan tentang program PKG ini tentu dengan dilandasi regulasi yang jelas, rekomendasi dari saya, dari pengawas dan lain sebagainya begitu Pak. Kemudian bahwa PKG ini memang pada akhirnya akan mendukung hire kita begitu Pak untuk mengajukan kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Mungkin yang pertama itu Pak di rapat dinas begitu, atau juga rapat dinas kan terbatas ya Pak, tentu tidak dapat
dapat dilaksanakan setiap saat. Artinya ada momen lain, mungkin saya bisa membuka forum-forum komunikasi begitu Pak di luar rapat begitu, atau di grup WhatsApp begitu Pak, atau juga ya hanya sebatas obrolan ringan mungkin ya Pak di sela-sela jam istirahat begitu, di waktu kita misalkan makan dan lain sebagainya. Saya pikir di ketiga momen itu saya bisa mengkomunikasikan ide saya, harapan saya, tujuan saya, rencana ke depan. Sekaligus juga kemudian memberikan kesadaran baru begitu Pak tentang katakanlah miskonsepsi begitu ya Pak, kesalahpahaman mendefinisikan supervisi itu begitu Pak, PKG itu begitu. Ya bagus Bu, berarti ini strateginya sudah siap ya. Terus sudah itu juga sudah di awalnya sudah paham. Ini kira-kira ini jangka waktu Bu. Betul Pak. Apa nih mau dilaksanakan ini ya? Mulai dari perencanaan dan betul Pak. Ya, saya pikir karena ini urgent begitu ya Pak. Ini pertama Desember PKB ini harus sudah selesai begitu Pak, harus sudah semua tidak meninggalkan PR baru begitu Pak. Saya akan memulai mengkomunikasikan perihal jadwal begitu Pak tentang kesepakatan pelaksanaan PKD dengan tiap-tiap guru ini Pak. Ini ketika itu sudah didapatkan, kita bikin jadwal secara resmi, secara rapi begitu. Dan PKD-nya sendiri akan dilaksanakan bulan pertama Desember Pak. Karena memang di minggu itu sudah harus selesai, tidak ada tawar menawar lagi begitu. Walaupun saya tentu akan fleksibel mungkin, tapi tentu ada waktu-waktu yang tidak bisa kita siasati begitu Pak. Ya semoga itu bisa terrealisasi begitu Pak. Jadi sekarang sekaligus berarti Bu ya, sekaligus menentukan jadwal dan komitmen mengatakan rekan bagi. Nah ini sekarang berarti jadwalnya sudah siap, waktu untuk pelaksanaannya strateginya sudah ada. Nah tinggal mungkin barangkali untuk memperkuat nih ya, biasanya kita untuk memperkuat kolaborasi juga ya Bu ya. Nah ini kira-kira ada nggak rekan yang bisa diminta bantuan untuk ya masukan-masukannya untuk kegiatan PKG ini supaya berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Betul Pak. Sekali lagi bahwa saya katakanlah baru ya Pak di dunia kepala sekolahan begitu, artinya saya juga harus mengakui bahwa kemampuan dan kompetensi saya belum mumpuni begitu ya Pak. Artinya saya membutuhkan berbagai saran, ide, masukan dari rekan yang lain. Mungkin dalam hal ini saya akan berkomunikasi dengan rekan-rekan PGP lain Pak, yang kebetulan ada juga rekan PGP kepala sekolah yang mengikuti PGP ini begitu Pak. Yang pertama itu mungkin yang selanjutnya ada salah satu rekan saya Pak di lingkup kepala sekolah yang beliau adalah lebih senior dari saya, karena memang beliau lebih dulu dilantik dan lebih dulu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai kepala sekolah. Beliau adalah Ibu Tati Ismawati begitu Pak, kepala SDN Salaman. Sehingga saya yakin beliau bisa membimbing saya, memberikan pengetahuan saya juga masukan, atau hanya sekedar mungkin berbagi pengalaman, berbagi perasaan seperti saat ini begitu Pak. Demikian barangkali Pak, saya juga akan meminta beliau untuk selalu mengingatkan saya akan komitmen ini begitu Pak. Pak Ibu berarti ini insya Allah kegiatan yang akan Ibu jalankan ini sudah rencana aksinya sudah ada, sudah ada ya, rekan yang akan menuju sudah siap ya. Insya Allah berarti akan berjalan dengan lancar nanti ya Bu ya. Semoga Pak itu menjadi harapan saya begitu Pak. Jadi saya juga tidak sabar nih Bu. Ya. Iya Pak. Nanti saya juga mungkin beberapa minggu, 2 minggu kemudian ya kita berkomunikasi lagi bagaimana hasilnya ya. Iya. Semoga hasilnya sesuai harapan kita begitu ya Pak. Ya, mungkin itu. Terus gimana nih perasaannya setelah kegiatan ini? Alhamdulillah Pak, saya seketika merasa menjadi lega begitu setelah berbincang dengan Bapak. Sepertinya pikiran saya terbuka begitu Pak, mengidentifikasi potensi hambatan atau apa hal nyata yang bisa saya lakukan begitu Pak. Setelah kemarin sepertinya semua hanya dipendam sendiri, dihadapi sendiri begitu ya Pak. Ya hari ini saya seperti mendapat pencerahan begitu Pak ya. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Permisi Bapak, saya dulu. Assalamualaikum. Luar biasa sekali Pak, sudah selesai ya. Saya juga mengikuti prosesnya dengan baik. Sangat luar biasa, Bapak melakukan coaching dengan sangat baik. Menurut Bapak, tercapaian indikator yang diinginkan itu yang tampaknya di mana menurut Bapak? Alhamdulillah tadi
tentunya semua alur kita saya coba lalui ya, mulai dari tujuan, identifikasi, interaksi, dan tanggung jawab ya terhadap komitmen tadi. Alhamdulillah saya sudah laksanakan ya. Semoga ya tadi coaching bisa nanti betul-betul solusi yang didapatkan dari coaching ini bisa diaplikasikannya di sekolah. Luar biasa sekali Pak. Tadi betul sekali seperti Bapak, aktivitas sudah dilaksanakan ya. Proses kreatif juga dilaksanakan dan memaksimalkan potensi juga. Tapi bolehkah saya mengamati sedikit mungkin memberikan masukan? Sedikit saya akan memberikan masukan di kemitraan Pak. Mungkin kurang nampak kemitraannya, gitu, perlu diperkuatkan lagi. Semuanya sudah bagus, Bapak udah 90% bagus, luar biasa sekali Pak. Dari yang sudah tadi Bapak lakukan, kira-kira apa yang ingin lebih dikembangkan lagi Pak dari kegiatan coaching ini? Jadi kalau saya tadi rasakan itu kehadiran penuh yang agak susah itu. Jadi saya supaya tetap present gitu ya ketika coaching menyampaikan itu kadang kita itu suka lolos gitu kemana gitu ya. Itu mungkin yang perlu saya tingkatkan. Manusiawi ya Pak ya. Berarti Bapak ingin meningkatkan present itu ya, yang apa? Yang kehadiran penuh. Luar biasa sekali ya, sesi kita sudah berakhir Pak. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Bapak bisa melaksanakan coaching-coaching berikutnya dengan jauh lebih baik. Terima kasih. Mohon maaf atas semua kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah prosesi kegiatan tugas demonstrasi kontekstual sudah selesai kami laksanakan. Saya Yuli Winingsi sebagai supervisor dan saya Arif Kamlakim sebagai coach dan Nurina Punamasari sebagai coach. Kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.